gon' take a shot, girl, we gon' get fucked up tonight. Body crazy, oh, that pussy might amaze me, whoa. That's my man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis dampak lingkungan dan mitigasi bencana kelas F dengan dosen pengampu Bapak Kendri Widianto, MSI. Dadah. Saya di sini akan membawakan materi tentang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur, studi kasus tsunami Banyuwangi 1994 dan gempa bumi Malang di tahun 2021. Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui upaya mitigasi yang tepat. Indonesia sebagai negara yang terletak di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami. Jawa Timur, salah satu provinsi dengan garis pantai yang panjang di bagian selatan, menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap dua jenis bencana. Gempa bumi dan tsunami bukanlah peristiwa baru di wilayah Jawa Timur. Sejarah mencatat berbagai peristiwa gempa bumi dan tsunami yang menimbulkan kerusakan parah, baik secara material maupun korban jiwa. Salah satu kejadian paling tragis dan mematikan adalah tsunami Banyuwangi yang terjadi pada 3 Juni 1994. Peristiwa ini menjadi titik balik kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya mitigasi bencana, terutama di kawasan pesisir selatan Jawa. Selanjutnya ada karakteristik geologi dan kerawanan bencana di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki posisi geologis yang sangat penting karena berada di zona pertemuan antara dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australian dan lempeng Eurasia. Pertemuan ini membentuk sebuah zona subduksi yang terletak di sepanjang pesisir Jawa Timur, di mana lempeng Indo-Australia menunjam atau menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi ini menghasilkan tekanan deformasi pada kerak bumi yang menyebabkan aktivitas seismik berupa gempa bumi. Zona subduksi ini merupakan salah satu sumber utama gempa bumi tektonik dan potensi tsunami di Jawa Timur. Ketegangan yang menumpuk di zona ini dapat terlepas secara tiba-tiba dan menyebabkan gempa kuat yang juga berpotensi memicu gelombang tsunami, terutama di wilayah pesisir yang berada langsung di atas atau dekat zona subduksi tersebut. Oleh sebab itu, wilayah pesisir selatan Jawa seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Malang, Lumajang, dan Banyuwangi termasuk ke dalam daerah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi tsunami. Yang kedua ada studi kasus Banyuwangi pada tahun 1994. Tsunami Banyuwangi terjadi pada dini hari pada tanggal 3 Juni 1994. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, peristiwa ini dipicu oleh gempa bumi dengan magnitudo 7,8 menurut data USGS dan sekitar 5,9 skala Richter menurut laporan lokal. Epicentrum gempa berada di zona subduksi lempeng Indo-Australia di bawah laut selatan Banyuwangi. Gempa ini berlangsung dari kondisi ini membuat masyarakat di pesisir tidak menyadari adanya peringatan alam seperti gempa kuat atau air yang mundur secara tiba-tiba. Selanjutnya, akibatnya gelombang tsunami datang dengan tiba-tiba dan banyak korban yang sedang tertidur tidak sempat menyelamatkan dirinya. Gelombang tsunami dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 13,9 hingga 14 meter di beberapa titik pesisir seperti desa Rajagowisi dan Dusun Pancer. Dampak tsunami ini sangat dahsyat dengan korban jiwa mencapai sekitar 223 hingga 250. Meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka-luka dan ribuan rumah mengalami kerusakan parah hingga hancur. Selain itu, kerusakan fisik tsunami ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan terutama bagi masyarakat pesisir yang kehilangan rumah mata pencarian seperti para nelayan.
Dan dampak psikologisnya berupa trauma mendalam juga dirasakan oleh banyak korban karena bencana terjadi secara tiba-tiba dan mereka tidak sadar adanya kejadian tersebut. Yang berikutnya ada studi kasus gempa Malang pada tahun 2021. Gempa Malang terjadi pada hari Sabtu 10 April 2021 sekitar pukul 2 siang. Gempa ini memiliki magnitudo sebesar 6,1 menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, meskipun sempat dilaporkan sebesar 6,7 oleh beberapa sumber sebelum direvisi. Epicentrum gempa berada di laut sekitar 96 km sebelah selatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan kedalaman sekitar 80 km menurut BMKG, guncangan akibat gempa ini dirasakan cukup luas, meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Timur dan bahkan sampai ke Yogyakarta, Bali hingga sebagian wilayah Nusa Tenggara Barat. Dampak dari gempa bumi ini cukup signifikan baik terhadap masyarakat maupun infrastruktur berdasarkan dari data BPBD Jawa Timur per akhir April 2021. Tercatat sebanyak 10 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, 6 orang luka sedang, dan sekitar 97 orang mengalami luka ringan. Total korban luka-luka mencapai 104 orang. Dari sisi kerusakan fisik, gempa ini mengakibatkan kerusakan pada 16.541 unit rumah dengan rincian 2.413 rusak berat, 5.160 rusak sedang, dan 8.968 rusak ringan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga turut terdampak, diantaranya 14 sarana pendidikan, 12 kantor pemerintahan, 8 fasilitas kesehatan, 26 tempat ibadah, 6 jembatan, dan 1 rumah sakit daerah atau RSUD Mardiwaluyo di Blitar. Salah satu pondok pesantren juga mengalami kerusakan. Selain itu, pasokan listrik sempat terputus karena gangguan pada gardu induk PLN di Turen, Malang. Merespon situasi tersebut, pemerintah Kabupaten Malang segera menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Upaya tanggap darurat dilakukan oleh berbagai pihak termasuk BPBD, TNI, Polri, relawan, dan organisasi kemanusiaan lainnya. Selanjutnya, upaya mitigasi bencana di Jawa Timur. Yang pertama, dalam aspek kebijakan, pemerintah daerah dan nasional melalui lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang kedua, ada pembangunan sistem peringatan dini, terus diperkuat untuk mengantisipasi datangnya gempa dan tsunami. Yang ketiga, dalam aspek penataan ruang dan pembangunan infrastruktur, pemerintah mendorong agar pembangunan dilakukan berdasarkan prinsip reduksi risiko bencana. Yang keempat, pendidikan kebencanaan menjadi salah satu pilar penting mitigasi bencana melalui BPBD dan mitra lainnya. Rutin melaksanakan simulasi evakuasi, pelatihan kesiapgaan, dan sosialisasi literasi bencana di sekolah, kantor desa, dan ruang publik. Yang kelima, pembentukan desa tangguh bencana atau Destana menjadi salah satu program unggulan mitigasi di tingkat akar rumput. Selanjutnya, evaluasi dan analisis efektivitas mitigasi. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis ke depan. Yang pertama, peningkatan koordinasi antar lembaga, baik antara pusat dan daerah maupun antar instansi vertikal seperti BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan sektor pendidikan. Yang kedua, penguatan fasilitas peringatan dini dengan memperluas pemasangan alat deteksi gempa dan tsunami, perawatan rutin sarana evakuasi, serta integrasi sistem digital seperti aplikasi peringatan gempa di ponsel pintar. Yang ketiga, penguatan pendidikan kebencanaan secara berkelanjutan.
mulai dari tingkat sekolah dasar hingga masyarakat umum dengan metode pelatihan yang partisipatif dan berbasis lokal. Yang keempat, peningkatan alokasi anggaran kebencanaan daerah agar program-program mitigasi tidak hanya berjalan saat bencana terjadi, tetapi juga dalam fase prabencana yang sangat penting. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal secara bersamaan, misalnya memadukan teknologi pemetaan risiko dengan pengetahuan masyarakat lokal tentang tanda-tanda alam. Hey, are you still there? Good.